Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-14 dari latihan soal persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis, dan juga untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Nah, kalau misalkan di antara kalian ada yang bosan untuk menunggu latihan soal persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023 yang akan datang, lama sekali rilisnya, silahkan bergabung menjadi salah satu membership dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Royhan untuk level 2 dan level 3, yaitu calon juara KSM Provinsi dan juga calon juara KSM Nasional. Nah, karena kalau misalkan kalian ikut di program membership ini, kalian akan dapatkan banyak sekali latihan-latihan soal terkait tentang KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Yuk bergabung sekarang dan raih juara KSM tahun ini bersama Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 41. Nah, di soal nomor 41 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 3 buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika dengan beda 6. Jika bilangan yang terbesar ditambah dengan 12, maka diperoleh barisan geometri. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu ketiga bilangan yang ada di soal ini. Jadi misalkan suku pertamanya adalah A, kemudian untuk suku keduanya berarti suku pertama ditambah dengan bedanya yaitu 6, maka dapat suku keduanya adalah A ditambah 6. Kemudian untuk suku ketiganya, suku kedua ditambah dengan bedanya 6, berarti A tambah 6 tambah 6, maka kita peroleh suku ketiganya adalah A tambah 12. Seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di soal, jika bilangan yang terbesar ditambah dengan 12, otomatis ketika suku ketiganya A tambah 12 ditambah 12, maka kita peroleh suku ketiga yang baru yaitu A ditambah dengan 24. Nah, ketika A tambah 6 dan A tambah 24 itu dijejerkan, maka terbentuk barisan geometri berdasarkan soalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ingat, kalau misalkan di barisan geometri ada yang dinamakan sebagai rasio. Nah, untuk mendapatkan rasio itu cukup mudah, kita tinggal membagi suku kedua dengan suku pertama dan juga suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Ketika kita memiliki 3 buah suku yang diketahui. Nah, di sini kita substitusikan nilai masing-masing suku ke dalam persamaan ini agar kita mendapatkan sebuah persamaan baru. Jadi perhatikan, kita masukkan nilai-nilainya. Berarti di sini A tambah 6 dibagi dengan suku pertamanya adalah A sama dengan suku ketiga A tambah 24 itu dibagi dengan A tambah 6. Coba kita kali silang, maka akan kita peroleh A dikalikan dengan A tambah 24 kemudian sama dengan A tambah 6 yang berpangkat 2. Di sini coba kita kali masuk dulu, A kali A kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian ditambah dengan A dikali 24 dapatnya 24A. Kemudian untuk A tambah 6 pangkat 2 itu sangat mudah, berarti hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah dengan A kali 6 kali 2 berarti 12A ditambah dengan 6 berpangkat 2 berarti 36. Di sini kita lihat A pangkat 2 akan saling habisi dengan A pangkat 2. Nah, kemudian untuk variabel A yang 12A ini kita pindahkan ke ruas kiri supaya bertemu dengan temannya. Kemudian kita peroleh 24A kurang 12A itu sama dengan 36, maka kita peroleh 12A sama dengan 36, nilai A sama dengan 36 per 12 sama dengan 3. Nah, berdasarkan soal ini yang ditanya adalah jumlah 3 bilangan yang awal. Berarti di sini kita gunakan yang ini A tambah 6 dan juga A tambah 12 untuk mendapatkan suku kedua dan juga suku ketiganya. Berarti untuk suku kedua A tambah 6 itu berarti 3 ditambah 6 dapat 9. Untuk suku ketiga A tambah 12 sama dengan 3 tambah 12 sama dengan 15. Nah, ketika kita jumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, 3 tambah 9 adalah 12 tambah 15 sama dengan 27. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B yaitu 27. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 42. Di sini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika Sn sama dengan 5n berpangkat 2 kurang 6n adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika, maka suku kelima barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menentukan suku kelimanya ya. Jadi suku kelima ini kalau misalkan kalian tahu itu bisa kita dapat dengan cara kita kurangkan jumlah 5 suku pertama dikurangkan dengan jumlah 4 suku pertama. Karena kalau misalkan di jumlah 5 suku pertama itu kan berarti ada U1, U2, U3, U4 dan U5. Sedangkan untuk S4 atau jumlah 4 suku pertama itu ada U1, U2, U3 dan U4. Nah, ketika dikurangkan
coret, maka akan tersisa U5-nya sesuai dengan rumus ini. Maka coba kita tentukan dulu S5 dan juga S4-nya dengan menggunakan rumus yang disediakan di soal ini. Jadi kita tuliskan S5-nya itu berarti 5 dikalikan dengan 5 berpangkat 2 karena kita ganti N-nya di sini dengan angka 5. Kemudian kita kurangkan dengan 6 kali 5. Kemudian kita kurangkan dengan rumusnya yang ini S4. Kita masukkan N-nya itu sama dengan 4. Kita peroleh 5 dikali 4 berpangkat 2 dikurangkan dengan 6 kali 4. Kemudian jangan lupa ditutup kurungnya. Kita hitung deh di sini 5 kali 5 pangkat 2 adalah 25, kemudian 6 kali 5 adalah 30, kemudian kurang dalam kurung 5 dikalikan dengan 4 pangkat 2 adalah 16, kurang 6 kali 4 adalah 24. Nah, kemudian kita kalikan deh 5 kali 25 itu adalah 125 dikurang dengan 30, kurang dalam kurung 5 kali 16 adalah 80, kurang 24. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung di sini berarti 80 kurang 24. Coba kita hitung 80 24. Di sini 6, di sini jadinya tinggal 7 karena minjam 1. Kemudian di sini 5. Nah, berarti di sini kita tuliskan 56 ya. Kemudian di sini 125 kurang 30 itu hasilnya adalah 95. Kemudian 95 kurang 56 coba kita hitung bersama. 95 kurang 56 kita kurangkan di sini minjam ya, di sini 15 jadinya 8. Kita kurangkan di sini 9, di sini 3. Maka kita peroleh U5-nya adalah sebesar 39. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu positif 39. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 43. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Setiap surah pendek yang dibaca saat rakaat pertama sholat fardu selalu di antara 5 surah. Hanya saja urutan yang diacak. Pada suatu hari, Hadi mengganti satu surah yang biasa ia baca dengan surah Al-Qari'ah, sehingga rata-rata banyak ayat surah pendek yang ia baca setiap rakaat pertama berubah dari asalnya 5 ayat menjadi 6 ayat. Banyaknya kemungkinan dari surah yang diganti oleh Hadi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu banyak ayat dari 5 surah yang biasa Hadi baca sebelumnya adalah A, B, C, D, dan juga E. Nah, kemudian berdasarkan kalimat yang dikatakan di sini rata-ratanya adalah 5 ya awalnya, maka kita tuliskan A tambah B tambah C tambah D ditambah dengan E dibagi dengan 5 itu sama dengan 5 berdasarkan apa yang diketahui dari soal ini. Kemudian kita hitung deh nilai A tambah B tambah C tambah D tambah E nya, otomatis 5 nya ini dikalikan dengan 5 yang di bawah sehingga hasilnya adalah 25. Nah, kalau misalkan kita anggap bahwa yang diganti itu adalah huruf E, kita akan ganti dengan banyaknya ayat pada surah Al-Qari'ah. Ternyata banyaknya ayat pada surah Al-Qari'ah itu adalah sebanyak 11 ayat. Berarti kita ganti nilai E-nya itu menjadi 11. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. A tambah B tambah C tambah D tambah 11 dibagi dengan 5, maka dia akan memperoleh rata-rata yang baru, yaitu 6 ayat seperti yang dikatakan di soal ini. Maka di sini kita tuliskan sama dengan 6. Kita kali silang, kita peroleh A tambah B tambah C tambah D tambah 11 sama dengan 30. Nah, di sini kita pindahkan 11-nya ke ruas kanan, maka kita peroleh A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 30 kurang 11 atau sama dengan 19. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mensubstitusi nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan 19 ini ke dalam persamaan awal yang ini. A tambah B tambah C tambah D tambah E yang lama adalah 25. Sehingga di sini kita tuliskan 19 tambah E yang lama itu sama dengan 25. Maka kita dapat nilai E-nya sama dengan 25 kurang 19. Kita dapat E adalah sama dengan 6 ayat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui surah yang lama itu adalah sebanyak 6 ayat, kita pikir-pikir apa saja kemungkinan surah dalam Al-Quran yang memiliki 6 ayat. Nah, ternyata hanya ada 2 surah dalam Al-Quran yang memiliki 6 ayat. Apa saja itu? Surahnya adalah surah Al-Kafirun dan juga surah apa? Surah An-Nas. Jadi hanya 2 surah ini yang memiliki 6 ayat. Sehingga banyaknya kemungkinan dari surah yang diganti oleh Hadi adalah sebanyak 2, yaitu surah Al-Kafirun dan surah An-Nas. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu positif 2. Semoga paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian kurang, di sini ada sebuah soal yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian sudah dapat jawabannya, silahkan komentar di kolom komentar. Jawaban tercepat dan paling benar akan kami sematkan di kolom komentar ya. Semangat! Nah, jadi
Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.